34C, but she's getting all kinds of help from our friends at Victoria's Secret. An empty search and it returns all the images in the database in a single page. A has a rating R, A angle B has a rating RB. Halo guys, kembali lagi di channel Infinite Movie. Pada video alur cerita film kali ini, kita akan membahas sebuah film inspiratif yang berjudul The Social Network yang dirilis di tahun 2010. Film ini sendiri mengisahkan perjuangan seorang pemuda bernama Mark Zuckerberg yang menciptakan jejaring media sosial yang populer sampai saat ini, yaitu Facebook. Oh ya guys, perlu saya ingatkan kalau konten ini berisi dengan full spoiler ya. Daripada kalian penasaran, langsung aja yuk kita saksikan video berikut ini. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang wanita dan pria yang sedang mengobrol di sebuah kafe. Mereka adalah Mark Zuckerberg dan pacarnya yang bernama Erica. Mark sendiri merupakan seorang mahasiswa Harvard jurusan IT. Maka dari itu, obrolannya tak jauh dari software, pemrograman, dan digital. Ya, bisa dibilang Mark kurang adaptif dengan permasalahan anak muda sih. Meskipun demikian, Erica tetap mendengarkan cerita Mark. Lalu kemudian di tengah obrolan mereka, entah membahas apa, Erica merasa tersinggung dengan ucapan Mark dan meminta putus dari Mark. Waduh, sayang sekali ya guys, apalagi pas sayang-sayangnya malah diputusin sama si doi. Duh, gak kebayang gak tuh sakitnya gimana. Di sana Erica mengatakan jika lebih baik mereka berteman saja. Mark yang sedih karena telah putus dari pacarnya itu marah dan kemudian bergegas pulang ke asramanya yang ada di Harvard. Dalam kondisi emosi dan mabuk, Mark meluapkan kekesalannya itu dengan menulis di blog miliknya yang mana isinya sedang menjelek-jelekkan Erica. Di sana ia mulai membahas ukuran pakaian dalam Erica hingga mengatakan Erica adalah wanita murahan. Tak hanya itu, dalam kondisi sedang bersedih, Mark malah terpikirkan untuk membuat sebuah situs online yang mana isinya membandingkan dua foto wanita berdasarkan kecantikan dan keseksian para wanita tersebut. Tak lama kemudian, sahabat Mark yang bernama Eduardo datang menemui Mark dengan maksud ingin menghibur Mark yang sedang bersedih. Akan tetapi di sana Eduardo malah diajak membuat situs online tersebut. Awalnya Eduardo ragu karena khawatir situs itu bakal merendahkan para wanita-wanita tersebut. Hingga pada akhirnya Eduardo pun bersedia membantu Mark. Lalu kemudian mereka pun memulai dengan meretas situs Harvard dan mengambil foto-foto wanita milik mahasiswa di sana. Setelah itu Eduardo memberikan coding untuk meranking wanita-wanita tersebut. Setelah situs itu jadi guys, situs itu mereka beri nama facemash.com. Dan kemudian situs itu pun launching dan langsung disambut oleh para pengguna media online saat itu. Hanya dalam waktu 2 jam, situs tersebut mendapat 2.200 pengunjung. Sementara itu, Erica yang sedang bersama temannya lalu kemudian membaca tulisan Mark yang telah menjelek-jelekan dirinya. Di sana, Erica terlihat marah dan sangat membenci Mark karena ia merasa telah direndahkan oleh Mark Zuckerberg. Kemudian situs facemask.com semakin viral dan banyak mahasiswa yang senang dengan situs tersebut. Akan tetapi hal yang berbeda yang dirasakan oleh para mahasiswa yang marah karena martabat mereka merasa telah direndahkan.
Selanjutnya, buntut dari viralnya situs buatan Mark membuat Dewan Etik Harvard menyidang Mark karena telah terbukti telah meretas situs kampus tersebut. Dalam persidangan itu, Mark mencoba membela diri dengan mengatakan seharusnya ia mendapat penghargaan karena telah menunjukkan kelemahan situs kampus Harvard tersebut. Namun, para hakim menolak pembelaan Mark dan menjatuhi hukuman percobaan selama 6 bulan kepada Mark. Dan apabila ia kembali melanggar, maka Mark akan langsung dikeluarkan dari kampus. Kemudian berita keberhasilan Mark membuat situs facemask.com sampai ke 3 mahasiswa lain, yaitu Cameron, Tyler, dan Diva. Kemudian mengajak Mark bergabung ke dalam proyeknya yang diberi nama Harvard Connection, yaitu situs media sosial untuk mahasiswa Harvard mirip seperti Friendster gitu guys. Kemudian ada cerita film berlanjut, mereka pun bertemu untuk membicarakan konsep proyek mereka. Dalam kesempatan tersebut diketahui bahwa Mark pernah membuat aplikasi pemutar musik dan memberikannya ke Microsoft secara gratis. Wow, hebat banget si Mark ini. Singkat cerita, Mark pun bersedia bergabung di proyek itu. Akan tetapi di tengah jalan, Mark memilih untuk memutuskan keluar karena ia memiliki ide yang baru. Lalu kemudian Mark mengajak sahabatnya yaitu Eduardo untuk membantunya membuat situs pertemanan yang lebih bagus. Tak hanya hal teknis, Mark juga meminta Eduardo untuk membantu mendanai proyek barunya itu. Sebagai sahabat yang baik, Eduardo pun setuju untuk membantu Mark dan mereka memulai membuat situs baru tersebut. Setelah berjuang selama 30 hari, mereka pun berhasil. Tepatnya pada tanggal 11 Januari 2004, situs media sosial mereka pun jadi dan diberi nama The Facebook. Yang mana situs tersebut merupakan situs pertemanan online yang berisi data diri dan foto penggunanya serta dilengkapi fitur untuk menuliskan perasaan penggunanya. Dalam proyek tersebut, Mark menduduki posisi sebagai CEO, sedangkan Eduardo sebagai CFO. Namun, Mark merasa jika situs tersebut masih perlu disempurnakan. Sambil Mark mencari ide, lalu kemudian salah seorang teman Mark menanyakan status percintaan kepadanya. Dan seketika itu juga Mark memiliki ide untuk menambahkan kolom status dalam situs The Facebook. Hal itu bertujuan untuk memudahkan pengguna atau seseorang mengetahui status orang yang dikenalnya atau orang yang sedang ia dekati. Setelah situs The Facebook mereka rasa sudah siap, Mark dan Eduardo pun meluncing situs The Facebook tersebut. Situs itu pun langsung viral dan menjadi sarana komunikasi baru di kampus Harvard. Semenjak saat itu, Mark dan Eduardo pun menjadi terkenal dan memiliki banyak penggemar. Wow, hebat banget ya mereka. Kemudian alur cerita berlanjut di sebuah kafe. Secara tidak sengaja Mark bertemu dengan Erika dan hendak meminta maaf. Akan tetapi Erika sudah terlanjur sakit hati kepada Mark yang sudah menceritakan jelek tentangnya. Hingga Erika tak mau menghiraukan ajakan Mark untuk berbaikan. Melihat sikap Erika yang demikian membuat Mark sangat menyesal telah menjelek-jelekan Erika. Namun hebatnya ketika dalam kondisi galau seperti itu, semangat Mark justru bertambah. Ia kemudian memperluas jaringan The Facebook ke kampus lain. Dalam waktu yang singkat, jumlah pengguna Facebook semakin bertambah. Hal demikian membuat pegagas Harvard Connection yaitu Cameron, Tyler, dan Diva melayangkan tuntutan kepada The Facebook karena dinilai telah melakukan pencurian ide dari Harvard Connection. Tidak hanya menuntut melalui jalur hukum, mereka juga melaporkan Mark kepada rektor Harvard dengan tujuan
mencuri ide dan menuntut agar Mark dikeluarkan dari kampus. Akan tetapi, rektor malah menyarankan kepada mereka membuat proyek baru agar bisa mengalahkan Mark Zuckerberg. Selanjutnya, Mark dan Eduardo fokus untuk mengembangkan situs The Facebook. Mereka kemudian bertemu dengan Sean Parker untuk bekerja sama. Sean Parker merupakan pemilik situs download musik bajakan. Di sana tampaknya Eduardo kurang suka dengan Sean karena tingkah lakunya yang dinilai buruk, terlihat sombong, suka bermain wanita, mabuk dan lainnya. Lalu di sana Sean menyarankan Mark dan Eduardo untuk menghilangkan kata "the" di depan nama Facebook. Maka semenjak itu The Facebook berubah menjadi facebook.com. Drop the, just Facebook. Serta markas Facebook pindah ke Palo Alto, California. Kemudian untuk menunjang keperluan Facebook, Eduardo membuka rekening di sana. Waktu demi waktu mereka lalui untuk mengembangkan jaringan Facebook. Namun di sisi lain, Sean tampaknya memberikan pengaruh buruk terhadap Mark, di mana Sean mengajak Mark mabuk dan juga bermain wanita. Tak hanya itu, Sean juga mulai menghasut Mark untuk mendepak Eduardo dari Facebook. Waduh, jahat banget nih si Sean. Mereka sekarang sering mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan Eduardo. Padahal Eduardo merupakan salah satu pemilik saham di Facebook loh. Eduardo yang kesal kemudian membekukan rekening Facebook. Persaingan antara Sean dan Eduardo terus berlanjut. Kali ini Sean berhasil mendatangkan investor untuk menanamkan modalnya sebesar $500.000. Sean juga berhasil membantu memperluas jaringan Facebook ke dua benua. Berkat investasi itu, Facebook kini mempunyai kantor baru dan Mark sudah mulai terhasut oleh Sean. Bahkan, Mark membiarkan Eduardo dijebak oleh Sean dengan menandatangani kontrak kerjasama dengan investor. Namun, Eduardo tak membaca detail surat kerjasama itu, di mana dalam surat itu berisi dengan adanya kesepakatan baru memungkinkan saham yang dimiliki Eduardo turun dari 34% menjadi 0,3%. Sementara pemilik saham yang lain tetap atau tidak berubah. Sejak kejadian itu akhirnya Eduardo didepak dari Facebook. Eduardo tidak pernah menyangka Mark tega melakukan hal demikian terhadapnya. Ia lebih memilih Sean karena memiliki banyak relasi dibanding sahabatnya sendiri yang menemaninya dalam merintis Facebook dari awal. Dan tak lama kemudian, Facebook merayakan keberhasilannya yang telah mencapai 1 juta pengguna. Akan tetapi, Mark tampak tak bahagia, di mana ia merasa sangat menyesal setelah Eduardo pergi. Karena hal itu, saat puncak perayaan Facebook, Mark Zuckerberg memilih tinggal di kantor dan merenungkan segala sesuatu yang telah terjadi. Di lain tempat, di mana Sean dan karyawan Facebook yang lain memilih berpesta bersama para gadis untuk merayakan keberhasilannya. Yang sangat disayangkan, Sean juga ternyata melakukan pesta narkoba di tempat tersebut. Ketika sedang asik berpesta, lalu kemudian polisi datang dan menggerebek tempat itu. Ketika Sean meminta bantuan kepada Mark untuk dibebaskan, Mark pun menolak karena ternyata ia telah salah menilai orang. Dan kini hanya menyisakan Mark di puncak jabatan Facebook, yaitu CEO. Di akhir film diceritakan pada proses gugatan yang dilayangkan oleh Harvard Connection mengenai pencurian ide mereka dan gugatan sahabatnya sendiri, yaitu Eduardo, mencapai kesepakatan damai.
dan memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan gugatan mereka, yang mana pihak dari Harvard Connection diberi kompensasi sebesar 65 juta dolar. Hal tersebut juga Facebook lakukan kepada Eduardo, namun tak diketahui jumlah nominalnya. Tak hanya itu, Eduardo juga dikembalikan pada posisinya di Facebook sebagai CFO. Dan pada adegan akhir, film ini diceritakan bahwa Mark yang menjadi miliarder termuda di dunia namun ia gagal move on dari mantannya yaitu Erika. Di sana, Mark Zuckerberg lalu membuka Facebook miliknya dan membuka halaman akun Facebook milik Erika. Dan ia pun menginvite-nya sebagai teman. Di sana, Mark tampak terus-menerus merefresh brosurnya itu untuk melihat apakah undangan pertemanannya itu diterima atau tidak. Dan film pun selesai. Demikian alur cerita film The Social Network, kisah seorang Mark Zuckerberg yang berjuang membuat situs media sosial yang diberi nama Facebook. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita film kali ini ya guys. Untuk tetap mendukung perkembangan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Serta jangan lupa untuk tekan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi menarik lainnya. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye-bye.